apa gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan bahwa kalaupun 3 orang yang dihukum, hukumannya pun gak akan membuat dia jerak. Gak sepadan juga. Gak sepadan, bro. Ini sangat-sangat biadab. Perlakuan ini tuh udah kayak memperlakukan manusia sebagai hewan peliharaan atau hewan sirkus juga gitu aja. Ya tinggal. Yo, bilasan, go mas. Mas. Ayo kita bongkar spare part Berita. Ceng. Masih gitu kan. Berita kali ini yang mau kita bahas ini adalah sebenarnya sebuah tragedi juga ya. Karena ini menurut orang benar-benar tragedi yang sangat-sangat biadab. Ini kalau orang boleh ngomong kasar ini anjing. Juga pelakunya menjelekkan bangsat. Tapi ini kasusnya itu kasusnya udah lama, udah berlalu-lalu tapi betul. baru keungkap sekarang ya. Betul. Dan lagi happening juga sekarang ya. Kalau kata keluarga A itu ini namanya Shen Jinping. Aku ngomong itu juga goblok. Memang aku ngomong itu juga. Memang ini sih cocok itu enggak tahu. Kita mau tahu Jadi gini, intinya secara garis besar kemarin itu Oke. Kembali lagi. Aman enggak ya? Aman harusnya aman. Jadi gini, Bahannya bukan teh. Ayo, oke. beberapa hari lalu itu ada kurang lebih sekitar 20 orang yang mengaku sebagai korban. Dari 60 orang yang diperkirakan adalah korbannya. Jadi dari 60 orang perkiraan korban, ada 20 yang sudah bersaksi. Mengenai adalah jadi ada 3 poin di sini ya. Yang pertama itu adalah eksploitasi anak. Tuh. Yang dimana eksploitasi anak ini dikatakan mereka dipisahkan dari orang tuanya alias diadopsi sejak balita tanpa keterangan keluarga yang jelas. Dipaksa adopsi. Ilegal. Jahat sih. Perdagangan manusia berarti ya. Betul. Human trafficking. Betul. Yes. Dan dimana bahkan kasus perbudakan ini, eksploitasi anak ini sampai menjatuhkan korban 2 orang yang meninggal. Oh iya. Oh sampai ada meninggal. Betul. Kasusnya adalah perbudakan, bisa dibilang mungkin kalau berita-beritanya kalian lihat di internet ya, kakak Malaysia ya, di tagline-nya adalah perbudakan Taman Safari. Oke. Taman Safari Indonesia gitu. Yang dimana di kasus ini adalah berhubungan dengan salah satu mungkin bisa dibilang bidang di dalamnya Taman Safari, yaitu adalah Oriental Circus Indonesia (OCI). Yang dimana 2 korban ini adalah pemain dari sirkus tersebut. Oke. Yang jadi sedihnya adalah 2 orang yang meninggal ini itu tidak jelas nasibnya seperti apa setelah meninggal, dimakamkan di mana dan segala macam itu nggak jelas. Jadi enggak ada makamnya, enggak tahu di Nggak mana. tahu di mana. Dari korban itu sudah bersaksi secara berani menyatakan bahwa pelakunya ada 3 orang. Jansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampau. 3 orang ini adalah keluarga. Owner ya. Owner dari Owner ya. Taman Safari. Oke. Yang dimana 2 orang yang selama ini muncul di permukaan internet itu yang sebagai saksi bernama Mbak Vivi dan Mbak Butet. Yang dimana Mbak Vivi dan Mbak Butet ini sama nasibnya. Diambil sejak belia, sejak masih kecil ya. Dia dipaksa menjadi pemain sirkus, dilatih secara paksa. Yang dimana gak cuma mereka doang. Mereka ini hanya beberapa orang yang sebagai saksi. Masih banyak korban yang lain, yang dimana semuanya itu mengalami hal yang sama. Kekerasan di saat dilatih. Wah. Mengalami kekerasan. Udah kayak ini ya, kerja rodi pada zaman-zaman Bedanya kalau kerja di zaman dulu memang digaji dan dikorup. Ya, kalau ini sama sekali tidak digaji. Sama sekali enggak. Wah, ini lebih parah dari kerja rodi ini. Parah. Enggak bener. Berarti mereka itu tinggalnya di mana tuh? Tinggalnya itu di bisa dibilang base camp. Yang dimana base camp itu adalah rumah dari pemilik owner ini, pemilik dari Taman Safari ini. Jadi kayak diculik apa ya, apa ya? Diperbudak. Itu kan iya benar, itu perbudak itu namanya. Yang mana nggak cuma kekerasan di saat dilatih aja, tapi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, itu tuh disiksa. Bahkan kesaksiannya dari Mbak Vivi yang pertama, penyiksaan itu terjadi karena dia berusaha kabur, karena sudah tidak tahan dong, seperti itu kondisinya. Iya, betul. Dia kabur, ketangkap, akhirnya disiksa. Tahu nggak disiksa apa? Disetum pakai setruman gajah. Struman gajah. Ayo, gini. Gajah aja. Wah, enggak semuanya sudah gajah juga, kocak. Gajah. Gajah aja buat pingsan berarti perlu berapa daya voltase buat sampai pingsan gitu kan. Ini gardung dipakai buat manusia yang mana manusia tuh kesetrum gini aja udah. Apa yang lakuin ini buat aku ya? Wah.
Ini jadi penyiksaan ini. Soalnya jadi ada ide. Pelanggar HAM ini. Selanjutnya, kesaksian dari Mbak Butet itu dia disiksa karena melanggar adalah mengambil makanan milik bos. Jadi pemain-pemain sirkus yang jadikan rada kutip budak ini itu makan setiap harinya hanya dikasih nasi kotak atau nasi bungkus. Otomatis ya Nggak nasi uduk. di saat mereka itu kan Isinya nasi masih kecil ya. Jadi ya wajar lah seorang anak kecil melihat makanan-makanan yang di mana mereka belum pernah makan itu penasaran dong. Akhirnya Mbak Butet ini ketika di saat itu masih kecil mencoba untuk ambil makanannya milik bos. Terus? Tahu nggak dihukumnya apa? Apa? Dipaksa makan tai gajah. Sis. Sebiadab apa manusia seperti itu? Nah, Tapi Anda jangan bercanda, ini tragedi. Nah. iya, tapi maksudnya itu kan ini banget ya, apa? Sangat jahat gitu ya, sangat jahat. Maksudnya tidak ada tindakan apa gitu, tidak pernah ketahuan kah? Atau ya dengan teman-teman lain tuh, wah ini sudah gak bener, kita harus proses dan logikanya gini. Mana dari kecil ditaruh di satu tempat yang diasingkan dari dunia luar, mana nggak tahu dunia luar itu seperti apa. Dan mana setiap harinya bertemu dengan orang yang seperti itu, menyiksa mana segala macem. Di logika aing udah gak masuk lagi logika dasar kita kepada para korban. Karena para korban tidak merasakan apa yang kita rasakan hidup normal loh. Jadi dia nggak tahu bahwa itu baik atau buruk. Iya, jadi Kan dari kecil. Oh, teman-temannya udah gitu ya, berarti Betul. dari kecil udah gitu. Kalau Itu buruk. kalau kita dari pengajaran. ya, kalau kita mempertanyakan kenapa mereka tidak misalkan melawan segala macam, mereka pun Nggak ada gak pendidikan. ada pendidikan untuk itu. Jadi lalu itu gak seperti kita orang-orang hidup normal. Itu yang mungkin Nah, ini nih. bagi mereka tuh cuman Iya. kayak apa namanya? Oh, ini tuh hal yang emang wajar aja karena dia mikirnya mungkin demi kebaikan kita untuk perform lebih bagus iya, lagi. daripada saya lebih disiksa lagi, lebih baik saya nurut. Itu, bro. Yang menjadi sedihnya itu ya kita bisa lantar ada beberapa kasus-kasus lagi apa yang disiksa, cuman kayaknya kalau kita sebutin semuanya agak kurang etis lah ya. Yang jelas intinya kelanjutannya adalah secara kronologi akhirnya ibu Mbak Butet dan Mbak Vivi ini memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Jadi kan kalau Mbak Vivi itu kabur karena udah mulai dewasa. Udah mulai jalan nalarnya. Secara naluri ya Yes. sebagai manusia. Udah mulai Dan dewasa. dia tahu itu salah dan itu juga. Karena udah mulai dewasa. Yang dimana nanti kan Mbak Vivi sempat kabur dulu yang pertama dan akhirnya ketangkap kan. Akhirnya yang kabur duluan itu adalah Mbak Butet. Yang dimana sebelum Mbak Butet kabur, Mbak Butet ini setelah akhirnya mulai dewasa sempat menjalani hubungan dengan salah satu karyawan di bisa dibilang ya taman safari lah gitu. Karena statusnya Mbak Butet di sini kan pemain sirkus ya. Makanya dia akhirnya bisa berhubungan dengan salah satu karyawan di sana dan mempunyai anak. Namun yang menjadi biadabnya itu adalah setelah punya anak itu literally setelah lahir itu langsung dipisah dari bayinya. Bahkan menyusui bayinya pun belum pernah. Itu langsung dipisah. 2 tahun kemudian baru bisa bertemu lagi dengan anaknya itu. Ketika setelah umur 2 tahun. Kenapa dipisah itu? Karena harus bekerja kah? Karena emang disetting seperti itu agar tidak ada hubungan antara Emosional. Iya. Karena dikerjakan kayak robot. Iya. Si suaminya ini pekerja taman safari yang sama-sama disekap juga. Enggak, yang mengalami korban tadi kita jelaskan itu adalah pemain sirkusnya. Ya. Nah, ini Jadi yang karyawan heran, taman safari kenapa bukan ini. si yang pegawainya itu kan dia pegawai biasa kan dia Yep. pemain sirkus, kenapa tidak takut mungkin ya? Kenapa Tidak pernah melapor? cerita kah? Enggak, tidak melapor. Ini yang menjadi konspirasinya adalah 3 orang ini bukan orang sembarangan. Dia bisa. punya Bisa diancam, Bro. Karena gini, Oriental Circus Indonesia ini itu di saat itu benar-benar yang bisa dibilang sangat-sangat masif di Indonesia, bahkan sampai keliling Indonesia lah untuk perform gitu. Bahkan tidak jarang perform mereka itu spesial untuk menghibur para pejabat di saat itu. Ngomong pejabat ini nonton kayak gitu ya? Iya, yang dimana kita lanjut lagi tadi kasusnya Bu Butet setelah bertemu dengan anaknya itu hanya bertemu dan kita harus bisa lagi. Jadi cuma setelah lahir gak pernah ketemu, 2 tahun kemudian ketemu langsung pisah lagi. Bu Butet pun akhirnya memutuskan untuk kabur sendiri karena ini demi kehidupannya dia juga. Ya.
dia nggak bisa memaksakan untuk membawa kabur anaknya karena sudah dipisah jauh gitu loh. Akhirnya dia kabur di tahun 1994 itu. Akhirnya setelah itu barulah Mbak Vivi yang kabur di kurang lebih 1996 sampai 1997. Lama ya? Lama. Namun Mbak Butet ini setelah kabur dia berusaha untuk move on dan menjalani hidupnya. Sementara Mbak Vivi itu berusaha untuk melapor terhadap pihak-pihak yang berwajib. Namun laporannya itu tidak diproses karena di saat itu memang hukum atau peraturan-peraturan tentang HAM, tentang human trafficking dan segala macam itu masih belum terlalu Tahun kuat. berapa itu? Kurang lebihnya 1997 ke atas. Ya iya. 2000-an lah. 97. Ya iyalah. Itu laporannya Iyalah. tidak diproses. Kenapa? Karena pertama gini, laporan Bu Vivi adalah mengenai kasus kekerasan. Yang dimana kasus kekerasan itu kalau tidak ada bukti tidak bisa diproses. Makanya di saat itu tidak diproses di tahun 2000 sampai 2002 lah. Oh, jadi emang ditangguhkan karena emang buktinya tuh tidak kuat. Yes, betul. Barulah setelah itu ada di belakang layar itu Mbak Butet di tahun 2026 sampai 2007 ketemu lagi sama anaknya. Yang anaknya itu udah berumur 17 tahun. Dan di mana anaknya pun dijadikan pemain sirkus. Astagfirullahaladzim. Di itu juga sama. Di Sama. juga anjir. Sama seperti ibunya. Di saat itu tuh Mbak Butet ngajak anaknya untuk kabur dari situ. Cuman mungkin sampai anaknya pun agak kurang berani untuk kabur. Jadi gak di saat itu langsung kabur. 3 tahun setelahnya baru anaknya memutuskan untuk ayo Bu saya mau kabur gitu. Dan kasus ini masih berlanjut, masih diproses. Nah 2020 si oriental sirkus Indonesia ini dimuseumkan. Oriental sirkuit. Dimuseumkan atau bisa dibilang berhenti beroperasi. Oke. Dan Ya, mantan pemain dari oriental sirkuit ini beberapa ada yang akhirnya hidup keluar dari Taman Safari, ada beberapa juga yang masih kerja di Taman Safari. Setelah itu barulah Saatnya. beberapa mulai saling menghubungi, akhirnya saling ketemu sama Bu melapor. Vivi dan tahu bahwa Bu Vivi pernah melapor, cuma laporannya nggak diproses. Dan disitulah baru mereka bergerak, wah ini nggak bisa kita diamin, kita harus Makanya lapor. langsung viral. Iya, Iya. nah, karena tuh salah satunya selain si oriental sirkuitnya udah sirkus, si oriental sirkusnya udah nggak beroperasi adalah pemerintahan baru. Oh. Iya. Terus juga kan Mbak Vivi ini akhirnya bertemu dengan salah satu pengacara yang mengkonten juga. Bertemu pengacara ini akhirnya ngobrol-ngobrol dikonten oleh Pak pengacara ini dan viral. Barulah tahun-tahun ini nih, bahkan ini mungkin kita bisa sebut ya 2000 tanggal 16 April 2005 inilah baru mulai kasusnya itu sangat-sangat booming di Indonesia. Itu. Makanya saya senang banget sekarang tuh. Maksudnya ada keuntungan juga dari sosial media Betul, gitu. saya setuju. Jadi Betul. di balik buruknya, tapi sosial media tuh untungnya tuh kayak gini. Jadi Setuju. hal-hal yang gini tuh gampang viral. Ya, Bukan ya. hanya es kepal saja yang viral ya. Ya. Viral benar. Nah, Walaupun Aing nggak tahu ya ini dibalik keviralan ini yang benar-benar ini kan udah lama nih kasus tapi viralnya baru sekarang apakah Iya. itu kemudian isu atau bukan sih Aing ternyata nggak tahu juga ya. Aduh, Karena- kesana. Bisa Ini jadi tapi bener-bener teralihkan banget, cuman ya di balik itu yang ya kita juga. pengalihan isu mah yang Nah, sensor dong, saya takut. ya cuman di balik itu kita juga prihatin ya melihat kasus Yes. ini. Kalau Iya. yang benar terjadi ya pastinya benar-benar terjadi kalau misalnya emang banyak yang bilang gitu ya. Karena ini lumayan lama loh ya. Iya, Tadi dari lumayan lama, berapa? anjir. 9 berapa? Dari 1990 kurang. Pokoknya tahun 90-an lah. Ya, iya lah itu dari zaman-zaman Iya, berarti itu tuh mungkin slang tuh. mungkin itu tuh orang tua kita ada yang pernah lihat Ya. aja ke Taman Safari ke Iya, Oci pasti ini. kita juga bahkan Tahun 2000 aja yang masih ke sana. Ada satu hal yang orang pengen bahas sama kalian yang orang itu belum menemukan di YouTuber atau mungkin kreator yang lain ya. Adalah pertama gini ya. Ini pelaku si itu sekarang umurnya itu udah 80 tahunan, guys. susah ya. Yang dimana kalaupun kasus ini akhirnya menyatakan bahwa 3 ini sebagai pelaku dan dihukum, bro, 3 orang itu udah tinggal tunggu mati, anjing. 80 tahun tuh udah tinggal tunggu mati. Jadi bisa kan di logika aja. Siapa tuh umurnya 150. Enggak, maksudnya gini loh, Pin. Maupun dia seperti apa, kalau dihukum pun umurnya udah tua gitu ya. Enggak, jadi kalau nggak salah kalau tua tuh ada apa sih kayak khusus apa gitu Iya. ya? Jadi secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan bahwa kalaupun 3 orang yang Kurang dihukum, puasa. hukumannya pun gak akan Iya. membuat dia jerak.
Gak sepadan Ya, juga. Nggak karena sepadan, udah tua. bro. Iya, iya. Ini sangat-sangat biadab. Perlakuan ini tuh udah kayak memperlakukan manusia sebagai hewan peliharaan atau hewan sirkus juga gitu anjir. Ya tinggal tunggu akhir. Bro, Ya. ada ini bro. Ya, Apa? Ya, itu tadi Slayer. Jadi menurut orang ini Udah, harusnya apa namanya, hukumannya tuh gak cuma buat 3 orang ini harus sampai ke turun-temurunnya mereka semua Tapi anjir. emang Iya, iya. Supaya jerah anjir. paling buruk-buruknya kalau emang dapat atau terbukti ya aset-asetnya semuanya dibukukan. Ya. Iya. Dimiskinkan semiskin-miskinnya, Turunan-turunannya. paling Iya. itu. harus nanggung juga itu ya. Soalnya kalau keturunan jadi turunan mereka yang akhirnya dihukum, wah susah itu undang-undangnya Iya. belum ada yang gitu-gitu. Cuman kalau untuk Perampasan aset memiskinkan kan bisa. perampasan aset, kalau perampasan aset Masalahnya kan belum Itu di Kayak nanti ya, ya itu ujung-ujungnya masalahnya kan perampasan aset lagi wow kan sekarang ya perampasan ya, aset ya. banter-banternya, Ya, nggak pernah adem aja itu Betul. Dewan Perwakilan itu pasti Ah, kalau enggak. bahas itu. itu hanya orang tertentu. Oh iya, tapi ya kita lihat tuh. Ya paling ya Taman Safari ditutup. ditutup. Nah, udah paling gitu, paling banternya. Ya itu paling. Sama satu lagi yang orang pertanyakan tuh begini, itu masih gak habis pikirnya kenapa ada manusia yang bisa menjadi seperti ini gitu. Pertanyaan orang adalah apakah mereka memang Kayak barang ya. hatinya itu gak tergerak sebagai manusia, atau ini pertama itu, kedua apakah memang keluarganya tuh gennya seperti itu, logika keluarganya tuh gak main gitu ya. Jadi emang dari turun-temurunnya tuh emang orang-orang gila aja, punya kelainan mental gitu. Atau memang karena ini terjadi ini terjadi dikarenakan 3 orang ini berada di situasi yang memang mendukung mereka untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya mereka tuh di awal gak ada niatan, tapi karena mereka punya bisnis taman safari ini, yang dimana mereka itu melatih para hewan. Mohon maaf ini kalau para pecinta hewan tersinggung ya. Tapi kan memang yang namanya hewan dilatih gimana caranya, gak mungkin pakai cara manusia dong. Yang jelas pasti secara naluri hewan itu ya kalau nggak dipecut atau misalkan di makan tuh bakar. jadi ini kayak gini, maksudnya kayak anggaplah pelatih anjing, ayo harus bisa loncat, kalau loncat kasih makan, ngerti kan maksudnya? Jadi ketika mereka setelah membuat sama safari melatih hewan seperti itu, bertemu dengan anak-anak kecil dan situasinya itu mendukung mereka untuk melakukan hal yang sama terhadap anak kecil ini seperti pada hewan, itulah yang membuat 3 orang ini kemanusiaannya tuh hilang, ngerti maksudnya? Ya. Itu yang orang pertanyakan, kenapa bisa ada manusia yang seperti ini gitu aja. Kalau analisis orang sih ini pada saat tahun 90 itu kan situasi mungkin mendukung mungkin. Iya. Iya karena Benar, jadinya benar. kan nggak ada HAM. Sebelum Mungkin nggak 98. tahu juga karena kan Iya. itu lagi Ham tuh. panas-panasnya HAM. Ham tuh Gus Dur merosot, kesana kan. lah. Mulai HAM agak ditirik lagi semenjak reformasi kan. Yep, Ya, betul. Dan itu karena udah keterusan, udah tanggung aja nih. Karena Dan- udah saya juga udah punya backingan mungkin. Kalau Masuk analisis akal. orang itu ya. Dan emang perbudakan pun ya pada masa itu ya kayak hal-hal yang wajar aja nggak sih? Ya, intinya ke HAM itu masih itulah masih pro kontra. Ya walaupun manusia itu termasuk golongan hewan, tapi bukan berarti kita diperlakukan Ya, seperti hewan juga sih sebenarnya. Ya tidak apa ya memperbudak sama kan Ya, gitu. Betul. Tapi kan yang namanya sirkus ya aing tuh selalu melihat negatifnya gitu. Banyak sirkus luar pun kayak ini gitu. Ya sih. Kayaknya emang sistemnya kayak gitu deh. Itu udah sebuah habit di dunia sirkus Ah, kali ya. Berarti Kayak memang, gitu. berarti memang secara dunia hiburan sekarang sirkus seperti ini tuh udah gak relevan ya. Iya. Bahkan gak cuma untuk manusia tapi untuk hewan pun udah gak Iya relevan. betul. Itu udah Ya, jatuhnya sekarang penganiayaan terhadap hewan ya. Kalau Iya, mau dulu- sirkus sekarang ada di Roblox ya kayak. Dulu aing nonton ini, nonton Ayo lumba-lumba. lumba-lumba tuh. iya, benar. Kalau sekarang kan nggak boleh tuh lumba-lumba. Biasanya ada yang keliling gitu ke kota-kota. Ayo suka nonton. Nah kalau hukuman si korbannya minta apa nih? Kalau untuk tuntutannya sendiri ya, itu ada 4. Yang pertama itu mereka meminta untuk keterangan jati diri pada diri mereka masing-masing sebagai korban ya. Oke. Karena kan jatuhnya mereka ini mengalami perdagangan manusia ya. Ya. Jadi bahkan yang menjadi ironinya adalah ketika diwawancara oleh, saya lihat beberapa video di YouTube ya, mereka tuh tanya asal mana, orang tuanya siapa, Oh. bahkan nanya umur mereka pun mereka nggak bisa jawab. Bukan. Karena mereka nggak tahu kapan mereka dilahirkan, kapan mereka diambil, kapan mereka bertemu. Ya kayak nggak ada identitas aja. Sama sekali gak ada. Ya lebih ke ini bukan keterangan jati diri tapi lebih ke identitas dirinya. Identitas, iya, betul. Itu yang pertama yang mereka tuntut. Yang kedua adalah mereka menuntut untuk adanya pemeriksaan terhadap kesejahteraan karyawan Taman Safari saat ini. Karena
walaupun mungkin bisa dibilang secara manajemen sudah berganti dan segala macam berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan masih terjadi hal-hal seperti itu di Taman Safari. Iya. Jadi itu mereka minta untuk diperiksa. Yang ketiga adalah mempidanakan para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 3 orang itu, Johnson, Franz, dan si Tony itu ya. Terus juga yang keempat adalah ganti rugi secara material. Yang dimana menurut Mbak Vivi nggak menutup kemungkinan satu orang korban itu penggantian rugi materialnya adalah 60M dikali 60 Lumayan tuh. berarti 3T,6. Itu udah kayak kemarin tuh yang kasus kemarin itu. All in all itu ya. Oh, ini mas 900 Pak. Tuh. Masih murah berarti. Nah, kalau menurut saya ya, yang hukuman yang pantas itu adalah ini tuntutan ini dilaksanain. Ya udah. Karena apa ya, mungkin emang hukumannya tidak akan seberat seperti apa yang mereka alami semasa hidup gitu, si korban-korban ini. Tapi setidaknya tuntutan mereka kan adalah sebuah keinginan gitu. Iya. Keinginan diri sendiri yang mungkin dengan adanya mereka dihukum, dituntut 4 ini dan orang itu dihukum gitu, itu akan merasa apa ya, menjadi balasan fair ya. Jadi ya mungkin bisa keempat ini sih. Cuma itu aja. Kayak mereka juga kalau misalnya mau ngajuin tuntutan dia juga diperbudak. Itu boleh sebenarnya. Nggak, masalahnya Nggak itu bisa sih, juga itu sih karena- yang Atau ini, bro, yang lebar, bukan lebar apa ya? Lebar. Udah 80 tahun, maksudnya udah. Iya, umur. Iya, mungkin Nah, emang makanya enggak waktu itu sih. secara kemanusiaan nggak bisa nggak bisa apa ya, dikembalikan gitu. Ya, Tapi secara tuntutan kan ada tuntutan yang dituntut gitu. Betul. Jadi ya udah itu aja. Ini orang ada satu hal yang sebenarnya agak pribadi ya, sebenarnya bisa dibilang juga ini di luar dari topik ya, dimana adalah orang tuh mulai sangat-sangat khawatir dengan dunia ini ya. Yang pertama kayak misalkan ya kemarin-kemarin kita sempat bahas lah ya, kayak ada kasus guru dari sebuah pesantren yang melakukan tindakan pelecehan terhadap anaknya dan segala macam. Terus juga ini bahkan ketika orang menemukan kasus ini, sebelumnya tuh malam-malamnya tuh orang baca kasus yang dimana ada anak SD, mohon maaf ini akomodaci ya, itu ketahuan sama orang tuanya membuat video Porno. ya lebih seperti itulah. Jadi orang juga kayak sedih gitu aja, Masih kecil. bro, anak SD aja udah kayak gitu sekarang, dan tiba-tiba ada kasus seperti ini, manusia biadab memperbudak manusia seperti hewan itu. Bro, apakah kiamat sudah mulai mendekat itu anjing? Itu ya. Itu ya. Sudah dapat dipastikan. Itu sudah pasti. Orang sih masih berpikir bahwa karena ini tuh lebih apa ya? Lebih mudah diekspos. Kalau orang mikirnya kayaknya karena lebih mudah diekspos jadinya, terutama untuk pelecehan ya. Iya. Itu kan sebenarnya banyak juga dari dulu tuh ada juga, cuman sekarang dieksposnya lebih gila, lebih banyak. Iya. Karena ada internet jadi Internet juga jadi kita lebih untuk banyak. mengeluarkan informasi itu bisa. Kalau sekarang ada internet dan ada internet pun jadi lebih enak. Ini kalau nggak ada internet ini So, tutup aja terus. Tutup aja terus. Iya, udah. pasti ketutup aja. Makanya Akhirnya mau ngomong sih. Lanjut. Apalagi ya, jadi Lanjut. Oke, gitu lanjut. ya apalagi ya kita tahu lah seperti apa dunia ini sekarang ya, dengan banyaknya oknum-oknum dan juga ya Iya. pemimpin-pemimpin yang korupsi. Anda tahu kakak saya bikin urusan apa? masing-masing. Ini tadi jatuh gimana? Sudahlah. Dengan urusan masing-masing ya. Betul ya, bagaimana pendapat kalian tentang kasus Betul. Ya pokoknya kita ya berdoa akomodasi ya? ini semua tuntutan ini Yes. dilaksanakan Ya, betul. oleh ketiga Ya, oknum. kita berdoa yang terbaik kepada para korban agar mendapatkan Amin. keadilan ya. Amin, amin, amin. Seperti itu kurang lebihnya para akomodasi. Nantikan terus konten kita hanya di Bongkar Spare Part.